Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kita masuklah ke satu kegiatan yang namanya sekarang kita mulai adalah aksi nyata topik asesmen. Ya. Jadi untuk topik aksi nyata topik asesmen ini ada eh, berapa pilihan ini? 5 pilihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan asesmen formatif, itu untuk guru. Yang kedua adalah melakukan asesmen awal pembelajaran. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid. Ya, kemudian yang keempat adalah menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid, tapi sasarannya adalah kepala sekolah. Tadi kalau 3 yang di atas itu adalah untuk guru. Kemudian membuat forum diskusi terarah ya tentang pola berpikir bertumbuh. Ini juga khusus untuk kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu silahkan dipilih mana yang betul-betul sesuai dengan passionnya Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan itu mudah Bapak Ibu lakukan, yang memang betul-betul Bapak Ibu pahami dan kuasai. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah betul-betul memahami suatu topik tertentu, maka akan memudahkan Bapak Ibu untuk melakukannya. Bapak Ibu tidak akan melakukannya dengan mudah seperti itu. Jadi tetap semangat kita melakukannya. Jadi untuk kelima pilihan ini ya tergantung tadi Bapak Ibu mau lakukan yang mana. Silahkan tinggal Bapak Ibu pilih, dibuka baca rinciannya. Kalau diklik baca rincian, yang pertama itu melakukan asesmen formatif alternatif ya untuk guru, itu berarti asesmen formatif tapi yang tidak biasanya seperti yang kita misalnya kalau biasa kita menggunakan tes tertulis atau tes lisan, mungkin Bapak Ibu bisa merancang membuat sebuah asesmen alternatif berupa portofolio, bisa juga bentuk proyek atau bentuk rencana tindak lanjut asesmen yang lainnya seperti itu. Jadi memang untuk ke topik ini dan topik dan untuk judul atau aksi nyata yang pertama ini Bapak Ibu pastinya harus memilih satu tujuan pembelajaran terdekat yang akan Bapak Ibu laksanakan. Jadi tinggal ditulis atau dipilih tujuan pembelajaran yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan karena mungkin ini sudah mulai libur sekolah ya, bisa yang nanti akan diaplikasikan setelah Lebaran misalnya seperti itu. Jadi kita bisa sudah membuat satu top tujuan pembelajaran, maka kita bisa memilih rencana asesmen yang mau kita buat. Contoh kita mau membuat asesmen berupa portofolio, misalnya seperti itu. Oke, silakan digas. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi tujuan pembelajaran saya adalah bagaimana siswa mampu mengaplikasikan pemahamannya tentang tentang uh, apa ya, jual beli itu apa namanya ya, uh, pokoknya masalah materi matematika tadi tentang jual beli dalam proses uh, pembelajaran gitu. Jadi untuk bisa memanfaatkan itu gitu, memanfaatkan membuat atau mengaplikasikan pemahamannya untuk pemecahan masalah seperti itu. Jadi bisa kita lakukan dengan project misalnya. Jadi kita lakukan asesmen alternatif ini di dalam kelas. Kalau mau melakukan asesmen, misalnya dalam bentuk project, maka buat terlebih dahulu rancangannya, rancangan asesmennya atau rencana asesmen kita itu seperti apa. Asesmennya seperti apa, kalau misalnya project tahap awalnya seperti apa, perencanaannya seperti apa, evaluasinya nanti seperti apa, pelaporan hasilnya nanti seperti apa, tinggal dituliskan. Kemudian bagaimana, misalnya kalau berkelompok, tinggal kita tuliskan rencana proyek yang akan kita buat seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan mengactionkan atau melakukan asesmen itu di dalam kelas gitu ya. Jadi kita praktekkan, berarti kalau kita praktekkan harus ada dokumentasi kegiatan ya, dan umpan balik dari peserta didik. Kalau ada umpan balik dari sasaran kita, maka kitanya harus juga buat refleksi. Setelah itu maka minta umpan balik dari siswa secara tertulis tadi ya. Kemudian kita bisa mengunggah dokumen itu
Ya tadi rencananya, kemudian foto kegiatannya, umpan balik dari siswa, refleksi dari kita, rencana tindak lanjutnya seperti apa, baru jadikan satu file PDF. Tinggal diupload. Mudah banget.